Bermain baik belum tentu digenapi dengan hasil yang baik. Itu kira-kira gambaran nasib yang dialami Jai Itzes dan teman-teman semalam di Qingdao, Cina ketika menantang tuan rumah Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Semua rekan sahabat Rise Soccer TV, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes dan tentu saja like, comment, and subscribe. Memang kali ini nasib kita kembali kurang baik. Dari 2 pertandingan away melawan Bahrain 5 hari lalu dan kemudian Cina semalam, kita hanya memetik 1 poin dari maksimal 6 poin. Tapi secara keseluruhan, saya harus akui dan mengapresiasi Jai Itzes dan teman-teman. Karena dari 2 pertandingan itu, mereka tampil sangat meyakinkan. Walaupun tidak diikuti dengan hasil yang menggembirakan. Cina semalam seperti yang kita prediksi sebelumnya memang ada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dari 3 pertandingan sebelumnya mereka menelan kekalahan ya dengan kebobolan sekitar 12 gol, 7 dari Jepang, 2 dari Arab Saudi dan 3 dari Australia, sehingga mereka belum memetik 1 poin pun. Sementara kita dari 3 pertandingan sudah memetik 3 poin karena hasil imbang semuanya. Namun semalam kita tetap bermain baik tetapi hasilnya tidak baik bagi kita ya. Karena mulai dari menit pertama sampai dengan menit 99 termasuk perpanjangan waktu 9 menit tim kita bermain baik ya, bermain baik. Kita lihat bahwa ada kelemahan-kelemahan yang memang selama ini belum bisa ditutupi atau diperbaiki oleh pemain kita. Itu adalah konsentrasi dan fokus selama berjalannya pertandingan. Gol pertama Cina yang dihasilkan oleh Behram Abdulweli di menit 21 itu terlihat tercipta dari sebuah kemelut ya di mulut gawang kita. Dan saat itu pemain kita yang paling dekat dengan Abdulweli adalah kalau tidak keliru Asnawi Mangkualam. Dia berjarak sekitar 2 meter. Harusnya ketika dalam posisi kemelut itu Asnawi lebih dekat menempel lawan karena lawan pun hanya sekitar 5 meter di mulut gawang kita. Dan dalam kemelut itu akhirnya Abdulweli bisa menyambar bola liar dan menaklukkan kiper Marten Paes. Gol kedua juga tidak memperlihatkan adanya fokus dan konsentrasi penuh pemain kita, terutama di lini belakang. Ya, 1 menit menjelang istirahat, ada sebuah umpan panjang dari Cina yang melakukan serangan balik dan pemain belakang kita tidak mengambil posisi sejajar untuk memberikan perangkap offside kepada Sang Yuning, ya, penyerang Cina. Karena ada salah satu pemain yang tidak berdiri sejajar dan agak tertinggal di belakang, maka terlihat Sang Yuning yang sekilas offside ternyata itu tidak. Masih ada setengah langkah atau 1 langkah di belakang pemain belakang kita. Sehingga dia dengan leluasa bisa berlari, menguasai bola, dan kembali Marten Paes ditaklukkan sehingga Cina unggul 2-0. Yang mau saya katakan sini, kembali pemain-pemain kita memang tidak fokus selama 90 menit. Ada beberapa juga yang mungkin kelihatan kecil ya kesalahan dilakukan, tetapi itu bisa berakibat fatal untuk tim kita, bahkan secara kerjasama tim.
Ada satu momentum kembali Witan Sulaiman melakukan kesalahan. Dia dalam posisi yang kurang tertekan atau tidak dalam ancaman tekanan lawan, dia memberikan salah umpan kepada pemainnya sehingga Cina bisa menguasai bola dan melakukan counter attack. Karena kesalahan Witan ini akhirnya Jenner diganjar kartu kuning. Ya, Jenner yang mencoba mengejar pemain Cina itu akhirnya harus melakukan pelanggaran ya sedikit di luar kotak penalti kita untuk menghentikan pergerakan pemain Cina ini. Kalau Jenner tidak melakukan itu, sangat mungkin kembali gawang kita akan bobol. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi oleh pemain kita. Paling tidak dalam sisa 6 pertandingan. Nah, kalau berbicara peluang, mungkin ya saat ini kita lupakan saja untuk mencapai posisi pertama dan kedua yang akan mengantar kita lolos langsung ke Piala Dunia. Sekarang kita tetap fokus untuk setiap pertandingan, terutama di 6 pertandingan khusus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin, minimal 9 poin bisa kita ambil dari 6 pertandingan sisa. 9 poin itu coba kita kalkulasi. Masih melawan Bahrain dan Cina dan Arab Saudi dan Jepang di kandang sendiri ya. Sementara 2 pertandingan away yaitu melawan Australia dan juga Jepang. Kalau 4 dari 6 pertandingan ini dimainkan di Jakarta dan lawan yang kita hadapi 3 diantaranya kita bisa mengambil poin ya, kecuali Jepang yang akan kita lawan pada tanggal 14 November bulan depan di GBK Senayan. Nah, dari 3 dari 4 tim yang akan kita jamu, ya kita harus ambil poin penuh, 9. Itu berarti maksimal kita akan mendapat 12 poin. Ini masih bisa mengantar kita ada di posisi ketiga atau keempat, klasemen terakhir. Ya, klasemen akhir grup C. Nah, 3 kemenangan itu harus mutlak kita ambil dari Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Kalau melihat pertandingan melawan Bahrain maupun Cina, harusnya kita ambil poin penuh di Senayan nanti. 6 poin berarti. Sekarang kita memiliki 3 poin, berarti 9 poin. Satu pertandingan lagi lawan Arab Saudi, paling jelek kita draw, berarti ada 10 poin kita dapatnya. Ya syukur-syukur kita menang sehingga nanti kita memperoleh total 12 poin. Saya tidak melihat kita punya peluang yang sangat baik untuk bisa merebut poin dari Jepang. Dari 2 pertandingan yang akan kita hadapi melawan Jepang, baik di Senayan maupun di kandang Jepang, dan 1 pertandingan away melawan Australia. Anggap aja kita kalah. Nah, untuk itu sekarang harus official tim kita, lebih khusus Sintayong, harus berpikir bagaimana dia menyusun strategi untuk bisa meraih poin penuh tersebut dari Bahrain, Cina, dan Arab Saudi di kandang kita. Itu yang harus lebih fokus. Nah, secara teknis pun harus seluruh pemain juga menyadari fungsi dan tanggung jawab mereka nantinya. Kalau masih ingin berbicara di kancah Piala Dunia dengan membuka peluang paling tidak merebut posisi ketiga atau keempat grup C sehingga bisa membuka peluang ke babak keempat untuk merebut 2 tiket lagi ya, untuk menggenapi 8 tiket jatah Asia dan setengah tiket ada di babak kelima. Itu adalah pertandingan playoff nantinya. Tapi oke lah, kita sekarang konsentrasi dulu di babak ketiga ini. Mudah-mudahan kita jangan terlempar di posisi kelima atau keenam klasemen akhir. Sekarang kalau kita lihat hasil yang dipetik ya semalam, Jepang ditahan Australia 1-1. Kita dikalahkan Cina 1-2. Dan semalam kita belum mengetahui hasil tuan rumah Arab Saudi melawan Bahrain. Katakan kalau Arab Saudi menang, maka 3 tim ini, Bahrain, Indonesia, dan Cina, akan bersaing ketat berebut 1 tiket untuk masuk di kelompok 4 besar klasemen akhir nantinya.
Dan saya kira 3 tiket lain akan diperebutkan Jepang, Arab Saudi, dan Australia untuk posisi 3 teratas. Ya, dan 2 akan lolos langsung. Nah, yang ketiga akan bersama salah satu tim dari Bahrain, Indonesia, dan Cina sebagai 2 tim peringkat 3 dan 4 untuk lolos ke babak keempat. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat. Giring terus!